Bonus demografi yang saat ini akan dihadapi oleh Indonesia di tahun 2030 tentunya adalah sebuah kondisi di mana Indonesia sangat diuntungkan karena keberadaan anak-anak muda ini, orang-orang dewasa dengan usia produktif, ini akan sangat membantu perkembangan dan kemajuan Indonesia. Sebagaimana cita-cita Bapak Jokowi akan menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia emas di tahun 2045, maka sejak tahun 2030 setidak-tidaknya Indonesia sudah mulai memasuki masa keemasan. Kita butuh anak-anak muda dari sekarang yang punya pemikiran yang lurus, pemikiran yang jernih, pemikiran yang bijak, pemikiran yang tidak disisipi oleh kebencian atau kedengkian terhadap anak-anak muda lain yang sudah maju lebih dulu, yang sudah naik ke posisi jabatan tertentu. Selama ini anak-anak muda kita dicekoki oleh orang-orang tua, gaya bagaimana mengkritisi padahal mencaci maki, menjatuhkan, membuli. Anak-anak muda menganggap bahwa ketika dia keras mengkritisi seseorang dengan kalimat-kalimat tanpa adab dan sopan santun, mereka merasa menjadi pahlawan. Karena setiap kali mereka mencaci maki pemerintah, akan banyak pujian datang di komentator-komentatornya. Seperti anak muda ini. Dia semakin gila dalam bernarasi. Narasinya semakin tidak beretika dan di luar batas kenormalan seorang yang berpendidikan tinggi. Dia menghina Pak Prabowo, dikatakan iblis. Dia menghina Mas Gibran, menghina Pak Jokowi, bahkan dia menghina pejabat-pejabat yang dikatakan goblok, tolol, dungu, tanpa dasar yang kuat. Ketika saya menyebut Rocky Gerung dungu, saya punya dasar-dasar yang kuat menyebut dia dungu, karena dia hobi mencaci maki orang dengan kata dungu, sesungguhnya dialah yang dungu. Tetapi anak muda ini mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya mengkritisi pemerintah, padahal mencaci maki, membuli, menjatuhkan, bukan mengkritisi. Mengkritisi itu membangun, bukan menjatuhkan, bukan menghancurkan apa yang sudah dibangun. Itu mengkritisi. Tetapi yang dilakukan oleh anak-anak muda seperti ini adalah ingin menghancurkan dan dia ingin sok menjadi pahlawan. Ketua-ketua BEM yang saat ini ada di Indonesia rata-rata adalah anak-anak muda yang sombong. Mereka menjadi terkenal karena caci makinya. Menjadi terkenal karena keberaniannya untuk menghina pemerintah. Bukan berbuat sesuatu yang bermanfaat buat negara, buat bangsa, buat orang-orang di sekitarnya. Tetapi menjatuhkan dan merendahkan harkat dan martabat pemimpin-pemimpin bangsa. Anak-anak muda seperti ini sebaiknya tidak sering-sering diberi ruang untuk berbicara, karena ilmu yang mereka miliki masih sangat dangkal, masih kosong. Tapi dipaksa untuk bicara, dijadikan bemper-bemper bagi channel-channel pembenci pemerintah. Seolah-olah anak muda ini mewakili suara anak-anak muda di seluruh Indonesia. Padahal suara anak muda ini adalah suara sumbang yang tidak ada isinya, yang sangat tidak mendidik. Seharusnya orang tua yang memiliki anak muda seperti ini malu ketika anaknya tenar karena sebagai pencaci, bukan orang yang berprestasi. Kita sebagai orang tua tentu kita punya anak-anak. Kalau kita tidak bisa mendidik mereka dengan benar, maka dia akan jadi seperti ini. Jadi pencaci, pembuli, bahkan sok-sokan seperti preman menantang polisi. Lihatlah barisan ini, sebuah aksi yang seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi suara rakyat. Tapi di tengah kerumunan itu, terselip sebuah nama, Susilo Bagas Wibisono, mahasiswa D4 Teknik Konstruksi Gedung PNJ, anak dari Ibu Herneti, seorang calon intelektual yang katanya sedang memperjuangkan keadilan. Ironis bukan? Dia berteriak lantang menuntut keadilan, tapi dia sendiri lupa akan satu hal dasar, etika. Di saat kawan-kawannya berargumen dengan substansi, dia justru sibuk memamerkan betapa miskinnya ia akan sopan santun. Mulutnya penuh dengan makian yang ia sebut sebagai sikap kritis, padahal itu hanyalah emosi dangkal yang tak pernah disekolahkan. Apa gunanya gelar D4 Teknik Konstruksi jika pondasi adab dalam dirinya saja sudah runtuh? Gelar akademik dikejar mati-matian, tapi tata krama seolah menjadi mata kuliah yang paling diharamkan untuk dipelajari. Hebat sekali, pendidikan tinggi ternyata hanya sukses mencetak manusia yang pintar berlogika, namun nol besar dalam cara menghargai sesama manusia. Ingat Susilo, ijazahmu mungkin bisa membangun gedung pencakar langit, tapi perilaku kasarmu hanya akan membangun tembok kebencian. Jika wajah masa depan bangsa adalah mereka yang berilmu namun tak punya harga diri dalam bersikap, maka kita sedang menuju kehancuran yang terdidik. Karena sejatinya, tanpa adab, kau hanyalah kerumunan yang bising, bukan kaum terpelajar yang bermartabat.
Lalu pemerintah pengen orang yang mengkritik dia harus bersopan santun, harus beretika. Loh, mereka saja tidak beretika kok ketika menghadapi kami berdemonstrasi di lapangan misalnya. Dia sedang berusaha membela diri ketika pada saat berdemo, mereka dilempari gas air mata dan dipentungin sama polisi-polisi yang berjaga, sama brimob-brimob yang berjaga itu. Dia sedang membela diri padahal tujuannya menyesatkan pikiran masyarakat. Makanya saya bilang, jangan diberi panggung terlalu banyak anak muda ini, karena akan menyesatkan. Sebenarnya dia ini sedang dipakai oleh panggung-panggung ini yang menyiapkan panggung-panggung, sedang dipakai dijadikan bumper, tapi dia tidak sadar, dia dibiarkan ngoceh ngalur ngidul itu. Sengaja untuk membangun opini-opini sesat. Sekarang begini, saya belum pernah melihat pemerintah melempari gas air mata pada pendemo yang tertib. Saya belum pernah melihat. Saya belum pernah melihat pemerintah mementungi orang yang berdemo dengan cara yang elegan. Bahkan Bang Oni itu yang berdemo undang-undang perampasan aset dengan kata-kata yang keras. Mana Prabowo? Mana Ketua DPR Puan Maharani? Tidak ada tuh yang melempari gas air mata. Karena demonya tertib. Tidak bakar-bakaran, tidak merusak, hanya berorasi. Dan ketika diberikan waktu demonya sampai jam 4 sore bubar. Nah, ini anak-anak muda yang kemarin demo di bulan Agustus 2025 kan tidak begitu. Mereka sengaja demo terus-menerus sampai malam dan merusak fasilitas negara. Kalau nggak dilempari gas air mata, ya rusak negara kita. Hancur-hancuran dong. Kenapa mereka harus diusir, dipentungin, dilemparin gas air mata? Karena waktunya sudah habis dan mereka melanggar aturan itu. Kita sebagai masyarakat yang berusaha, yang bekerja cari duit, terganggu dengan aktivitas seperti itu. Dan kita mendukung polisi, brimob untuk mengusir mereka dan melempari gas air mata. Dan modar sisan. Jadi ini masih kecil, tapi mau-maunya ngatur negara. Berbicara seenak udelnya. Orang tua yang punya anak seperti ini harusnya malu. Harus diplester ini mulutnya nih anak. Karena kalau didiemin akan ngoceh terus. Dia pernah klaim katanya diancam, diintimidasi. Bohong dia ini. Tidak ada yang mengintimidasi. Memang sehebat apa sih dia sampai diintimidasi? Seberbahaya apa sih dia sampai pemerintah harus meneror dia? Tipu-tipu ini orang. Wajahnya aja licik kelihatan sekali ya. Wajah licik, wajah pendusta, pendengki ini. Saya sering dikomplain oleh pembenci pemerintah. Mengatakan begini, ini Ibu DJ kok kalau ngomong orang yang mengkritik dibilang pembenci, pendengki. Ya iya. Saya kan tidak seperti kalian yang bodoh dan dungu. Saya bisa membedakan mana pembenci, mana pendengki, mana pengkritik, mana orang waras, mana orang gila. Nah, orang seperti ini salah satu orang gilanya. Calon-calon orang gila dan tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Karena model-model seperti ini modalnya hanya bacot. Sok pinter, padahal tidak punya ilmu. Kalau orang meyakini ucapan dia berarti sama bodohnya, sama dungunya, tidak berilmu. Makanya jangan heran kalau dia juga dicaci maki di media sosial. Karena memang dia tidak berilmu, tapi dia berbicara terus. Berbicara tidak ada isinya. Semuanya kosong. Ketika melemparkan gas air mata, mementungi kami, rakyat itu butuh juru bicara dari persoalan yang mereka alami. Katanya rakyat butuh juru bicara, betul. Tapi bukan juru bicara seperti kamu, yang mencaci maki, menghina, membuli. Rakyat butuh juru bicara yang cerdas, yang bisa menyelesaikan persoalan. Bukan seperti kamu yang asal bacot, asal bicara, tapi tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang kamu narasikan. Kamu nggak punya data, asal menuduh pemerintah bodoh. Tidak punya data, menuduh orang lain dungu. Sama kamu seperti ateis itu, yang tidak percaya Tuhan, tapi bicara soal Tuhan. Kamu nggak percaya terhadap kitab suci, tapi kamu bicara soal kesucian. Bullshit namanya itu. Tetapi karena kebodohan yang diciptakan oleh pemerintah, yang diciptakan oleh rezim, mereka nggak mampu ucapkan itu, Bang. Rakyat kita sadar bahwa sekarang hidup lebih sulit. Dari mana rakyat hidup lebih sulit? Ini pengeluh-pengeluh ini ya. Jangan dibiarkan mereka mengeluh terus di media sosial. Karena keluhan-keluhan mereka ini akan menjadi energi negatif bagi negara kita. Sebenarnya kita sekarang hidup sudah lebih baik dari masa-masa lalu. Tidak ada kesulitan. Yang membuat kita sulit adalah kemalasan. Yang membuat kita sulit adalah kebodohan. Yang membuat kita sulit adalah percaya kepada berita-berita bohong. Itu yang membuat pikiran kita menjadi menyempitkan pintu-pintu rizki datang menghampiri kita. Jangan percaya orang yang tidak berilmu seperti pemuda ini. Percayalah kepada anak-anak muda yang tidak banyak bacot, tapi banyak bekerja. Seperti Mas Gibran. Mas Gibran nggak pernah bicara macam-macam. Nggak pernah mencaci maki orang. Nggak pernah menghina orang, membuli orang. Bahkan ketika dia dihina, dibully, dia jawabnya dengan santai. Itulah kualitas anak muda yang dibutuhkan oleh negara.
Negara seperti Indonesia butuh Mas Gibran. Terima kasih.